Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pelayanan Mimbar Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon penguatan dari Tuhan lewat doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk karya-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti serta memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini saya pilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema, "Pergilah, aku mengutus kamu." Pergilah, aku mengutus kamu. Saudara-saudaraku, sebagai umat yang dikasihi dan yang percaya kepada Allah, tentunya kita banyak merasakan syukur. Kita banyak merasakan sukacita karena pemeliharaan Allah, karena berkat-berkat dari Tuhan yang kita sudah rasakan. Ada banyak hal yang menjadi alasan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin keluarga, pekerjaan, berkat-berkat Tuhan, dan yang paling penting adalah nafas hidup yang masih kita rasakan sampai saat ini. Secara khusus, kita bisa melihat hampir sepanjang tahun ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda negara kita, bahkan sudah sampai di daerah kita. Tentunya situasi ini membuat kita sebagai manusia pasti ada rasa khawatir, rasa takut akan penyebaran virus tersebut. Tetapi puji Tuhan,
bahwa sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, apakah cukup dengan kita menerima janji Allah lalu kita mengucap syukur? Jawabannya tentu saja belum cukup sampai di situ. Dalam bacaan kita saat ini sangat jelas dikatakan bahwa setelah kita menerima janji Allah, penyelamatan Allah, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dalam bacaan saat ini, Tuhan mengutus murid-muridnya. Nah, siapa murid-murid Tuhan saat ini? Kita semua yang mengaku percaya kepada Allah merupakan murid-murid Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus memanggil semua umatnya, di mana Yesus berkata, ikutlah aku. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kapan waktunya kita untuk melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan Allah? Jadi sekaranglah saatnya. Jadi kita tidak boleh menunggu. Mungkin ada yang berpikir, nanti saja setelah saya memiliki pekerjaan yang bagus, setelah saya menikah mungkin, atau nantilah setelah saya memiliki keturunan, baru saya melakukan tugas saya. Tidak, saudara-saudara. Sekaranglah saatnya. Kita diutus oleh Tuhan untuk datang di dunia, bersaksi, bersekutu, dan memberitakan firman kebenaran dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut bacaan kita saat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehubungan dengan tugas panggilan kita. Yang pertama, diutus berdua-dua. Pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, Tuhan Yesus mengutus 70 murid berdua-dua. Artinya bahwa sejak awal penciptaan, Allah pun melihat bahwa manusia tidak baik hidup seorang diri. Karena itu Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam dalam merawat bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain. Karena itu dalam pelayanan pun kita membutuhkan orang lain untuk bersama-sama saling topang menopang, saling mendoakan, dan dengan demikian kita memenuhi hukum Tuhan. Hal yang kedua, diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara-saudaraku, kita diutus ke dalam dunia dan kita tahu bahwa dunia telah dipenuhi dengan dosa. Karena itu dalam pelayanan tentunya banyak rintangan-rintangan. Kita kadang mengaku, saya adalah orang yang percaya, saya benar-benar pengikut Kristus. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tidak jarang orang-orang yang mengaku percaya berbalik dari Allah. Tetapi saudara-saudara, ketika kita benar-benar tulus, benar-benar meyakini, mengimani bahwa Tuhan itu penyelamat kita, maka rintangan apapun kita akan terus berusaha untuk memberitakan kabar sukacita. Hal yang ketiga, jangan bergantung pada dunia. Ya, dalam melaksanakan tugas panggilan kita, saudara-saudaraku, marilah kita melakukan dengan ketulusan, dengan senantiasa mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Ada biasa orang yang mengatakan, wah, jam ibadah hampir sama dengan jam saya harus melakukan pekerjaan yang sangat penting. Nantilah ibadah, boleh minggu-minggu depan. Tetapi saudara-saudaraku, marilah kita benar-benar mengutamakan pelayanan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Hal yang keempat, jadilah berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita hendaklah senantiasa membawa sukacita, membawa kedamaian, sehingga ada masalah apapun akan terselesaikan dengan baik ketika kita selalu memberikan damai sejahtera bagi orang-orang
dimanapun kita berada. Hal yang kelima adalah serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, sekalipun dalam pelayanan menjadi pengikut Kristus memang sangat tidak mudah. Dalam dunia ini banyak orang-orang yang masih belum mau menerima Kristus. Bahkan dalam pelayanan pun pasti kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, seperti mungkin kita mendapat penolakan, kita ditertawakan, kita dihina, kita dicela, sehingga kadang membuat kita hilang semangat. Wah, saya tidak mau lagi melayani. Saya ditertawakan, saya ditolak, saya dihina. Untuk apa saya melayani? Membuat rugi diri saya. Tetapi bacaan kita, saudara-saudaraku, mengingatkan kepada kita. Mari kita renungkan bersama bahwa sesulit apapun di dunia ini, pembalasan hanyalah hak dari Tuhan. Jadi ketika kita ditolak, ketika kita dihina, ketika kita dicela, biarkanlah kita memberi diri dengan keikhlasan, dan Tuhanlah yang akan membalas semua itu. Sebagaimana bacaan kita pada saat ini. Ketika semuanya itu kita berikan dengan keikhlasan, maka Tuhan akan memberi berkat bagi kita dalam ketulusan kita melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman saat ini, marilah kita mendengar seruan Tuhan yang berkata, "Pergilah, aku mengutus kamu." Mari berikanlah diri kita untuk rela menderita, menanggung beban penderitaan dalam memberitakan Injil. Maka waktu yang terbaik Tuhan akan berikan, dan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi dunia yang sudah sangat sulit saat ini akibat pandemik yang terjadi. Tetap semangat dan tetap memberitakan firman Tuhan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, karena ketika kita mengasihi diri kita, kita tetap hidup sehat, dan kita juga akan memberikan hidup sehat kepada orang lain, dan tetap kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, atas pelayanan mimbar agama Kristen Kabupaten Sigi yang boleh terlaksana di minggu ini. Biarlah kiranya ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, dan juga semua penyuluh-penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kami hikmat, dan senantiasa menguatkan kami, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dan nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden bersama jajarannya, dan juga sampai pada aparat-aparat di desa kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Dan juga kami berdoa untuk Kementerian Agama di seluruh Indonesia bersama jajarannya. Biarlah melalui mereka kedamaian, sukacita akan kami rasakan sebagai warga Indonesia. Secara khusus Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan diberikan hikmat bijaksana, sehingga situasi ini boleh akan berangsur-angsur semakin membaik. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, di muka bumi ini.
para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan. Tuhan kiranya memberikan mereka semangat untuk senantiasa melayani di tengah-tengah dunia ini, sehingga dari dalamnya damai sejahtera Allah senantiasa dirasakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya dalam berbagai tugas tanggung jawab kami. Biarlah Engkau senantiasa hadir dan senantiasa memberikan kami jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan, secara khusus dalam pelayanan kami. Bapa di sorga, ampunilah dosa kami. Ini ungkapan syukur, permohonan kami saat ini. Kami sampaikan di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.